Kegiatan praktikum IPA di SD oleh kelompok 1, mekanika, gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, GLB, dan GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ridi Rahmawati Zalwa, saya Sindianti, saya Puanti Nusyari, saya Rahmawati Salihah, dan saya sendiri Lizin Hanafiah akan mempresentasikan praktikum IPA mekanika. Selamat menyaksikan. Tujuan dari percobaan ini yang pertama adalah gaya listrik statis, yaitu untuk mengetahui gaya listrik statis di sekitar kita dan membuktikan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan rambut kering. Yang kedua, gaya magnet, yaitu untuk mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu dan mengetahui jenis-jenis yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, gaya gesek, untuk mengetahui adanya gaya gesek suatu benda. Yang keempat, gaya lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu tujuannya mengamati hubungan jarak waktu dan kecepatan pada benda bergerak lurus beraturan dan mengamati hubungan jarak waktu dan kecepatan pada benda bergerak lurus berubah beraturan. Kita lakukan percobaan pertama, yaitu gaya listrik statis. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama sisir plastik, rambut seseorang yang agak tebal dan kering atau kain wol, dan potongan-potongan kertas kecil. Sisir digosok-gosokkan ke rambut yang kering. Lalu apakah yang akan terjadi selama 30 detik digosok-gosokkan ke rambut yang kering? Apakah akan menempel pada kertas yang sudah dipotong kecil-kecil? Lalu sisir juga digosok-gosokkan ke kain wol, ternyata belum ada tarik-menarik antara plastik dan kertas kecil. Lalu kita kembali gosokkan ke rambut dan kain wol, ternyata sisir dapat menarik kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Berikut ini adalah hasil pengamatan. Keadaan sisir yang pertama netral sebelum digosok ke rambut atau kain wol. Keadaan kertas diam tak bergerak. Yang kedua, setelah digosok ke rambut atau kain wol, keadaan kertas bergerak atau tertarik ke arah sisir. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu ketika sisir plastik digosokkan ke rambut atau kain wol, sisir menjadi bermuatan listrik statis. Muatan ini membuat sisir mampu menarik potongan kertas kecil yang bermuatan netral. Hal ini membuktikan bahwa benda yang telah diberi muatan listrik statis dapat menarik benda ringan di sekitarnya karena adanya gaya tarik-menarik listrik. Percobaan kedua, gaya magnet. Alat dan bahan. Yang pertama, magnet batang, magnet berbentuk U dan magnet bulat. Yang kedua, jarum pentul. Yang ketiga, silet. Yang keempat, paku. Dan yang kelima, isi hektar atau atom. Magnet batang ternyata menarik jarum pentul, lalu paku juga tertarik ujungnya oleh magnet batang. Lalu ada atom dan silet. Magnet bulat juga sama, menarik atom. Lalu ada silet juga tertarik oleh magnet bulat. Paku dan jarum pentul tertarik. Lalu ada magnet U sama, menarik seluruh barang dari logam. Dan ini jarum pentul termasuk seluruhnya dapat tertarik oleh magnet U. Lalu ada kompas yang bergerak ujungnya ke arah magnet sesuai dengan arahnya kompas tersebut. Magnet U termasuk
magnet yang daya tariknya sangat kuat, sama dengan magnet batang. Hasil pengamatan, yang pertama magnet batang, bahan yang ditarik yaitu jarum pentul, silet, paku, atom. Ternyata tertarik oleh magnet batang. Yang kedua magnet berbentuk U, bahannya jarum pentul, silet, paku, dan atom sama. Hasilnya tertarik oleh magnet. Yang ketiga magnet bulat, jarum pentul, silet, paku, dan atom sama juga tertarik oleh magnet bulat. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu magnet U, magnet batang, dan magnet bulat dapat menarik jarum pentul, silet, paku, dan atom karena benda-benda tersebut bersifat magnetis. Semua jenis magnet menunjukkan gaya tarik yang sama terhadap benda logam magnetis. Percobaan ketiga yaitu gaya gesek. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama balok kayu dengan 4 bahan sisi berbeda. Sisi pertama kayu, sisi kedua kain, sisi ketiga karpet, dan sisi keempat karet. Yang kedua neraca pegas. Yang ketiga beban atau batu baterai besar sebanyak 4 buah. Yang keempat lantai kasar. Karet tanpa beban benda agak sulit digerakkan karena permukaannya kasar. Lalu jenis alas karet dengan beban 4 buah baterai, benda lebih sulit lagi digerakkan karena ada gesekan yang besar. Lalu alas kayu tanpa beban, benda mudah digerakkan. Lalu dengan beban, benda agak sulit digerakkan karena gesekannya sedang. Sedangkan alas kain tanpa beban, benda agak sulit digerakkan, gesekannya sedang. Lalu dengan beban 4 buah baterai, gesekan cukup besar, benda makin sulit digerakkan. Lalu ada sisi alas karpet tanpa beban, benda sulit digerakkan karena permukaan kasar. Lalu dengan beban baterai 4 buah, benda sangat sulit digerakkan karena gesekannya paling besar. Inilah tabel hasil pengamatan percobaan dari kami. Kesimpulan dari percobaan ini yang pertama adalah gaya gesek terdapat pada 2 benda yang saling bersentuhan. Yang kedua, gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Dan yang ketiga, gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Percobaan keempat yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama katrol gantung tunggal, yang kedua stopwatch, yang ketiga penggaris, yang keempat beban gantung 100 gram atau 2 buah beban, yang kelima statif dan klem, yang keenam benang kasur, yang ketujuh karet gelang, dan yang kedelapan beban. Pada percobaan kali ini kami sedang mendemonstrasikan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Beban dipasang pada tali yang terhubung ke katrol, lalu dilepaskan untuk melihat gerak dengan kecepatan tetap. Setelah itu, beban ditambah untuk menunjukkan gerak yang semakin cepat atau percepatannya. Selama percobaan ini, teman kami para peserta mencatat waktu dan mengamati perubahan gerakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Inilah tabel hasil pengamatan percobaan dari kami. Berikut ini adalah grafik hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu grafik GLB dan grafik GLBB. Kesimpulan dari percobaan ini yang pertama yaitu percobaan gerak lurus beraturan menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu yang konstan. Sementara pada
Gerak lurus berubah beraturan membuktikan adanya perubahan kecepatan seiring waktu akibat percepatan yang konstan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.